Media Vietnam remehkan Indonesia, sebut Indonesia punya kutukan kekalahan. Final Piala AFF U23 2025 belum dimulai, tapi genderang perang sudah ditabuh lebih awal oleh media Vietnam. Bukannya menyambut pertandingan bergengsi ini dengan sportivitas dan hormat, media-media utama negeri jiran itu justru memanaskan situasi dengan narasi-narasi provokatif yang meremehkan Indonesia. Salah satunya datang dari media kenamaan Vietnam, Soha De Viem, yang tanpa tedeng aling-aling menyebut Indonesia hanya akan bermodal status tuan rumah, bukan kekuatan sepak bola yang sesungguhnya. Lebih jauh, mereka bahkan menyebut Garuda Muda sebagai tim dengan kutukan kekalahan yang tak kunjung bisa dipecahkan saat menghadapi Vietnam di level U23. Vietnam U23 telah berkali-kali menjadikan Indonesia U23 sebagai korban, dan skenario di laga final mendatang kemungkinan besar akan terulang, tulis Soha dalam artikelnya yang kini ramai diperbincangkan publik Indonesia. Jika dilihat dari catatan pertemuan, memang benar, dalam 7 pertemuan terakhir di level U23, U22 sejak tahun 2015, Indonesia belum pernah mencicipi kemenangan melawan Vietnam. 6 kekalahan dan 1 hasil imbang menjadi catatan kelam yang terus diangkat media Vietnam sebagai senjata psikologis. Namun, perlu dicatat bahwa sepak bola bukan sekedar hitungan statistik. Jika hanya berpatokan pada masa lalu, tak akan ada cerita tim kecil menumbangkan raksasa. Dalam sepak bola, emosi, atmosfer, momentum, dan mentalitas bisa menjadi pengubah takdir. Dan inilah yang akan menjadi kekuatan utama Indonesia di laga final nanti. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Gelora Bung Karno. Yang mungkin dilupakan media Vietnam adalah bahwa timnas U23 Indonesia saat ini adalah tim dengan wajah baru, semangat baru, dan pelatih berkelas Eropa. Gerald van den Bosch, mantan legenda Belanda yang telah membawa perubahan besar dalam gaya bermain Garuda Muda. Van den Bosch berhasil menyulap skuad muda ini menjadi tim yang disiplin secara taktik, agresif dalam pressing, dan memiliki kekompakan luar biasa antar lini. Perjalanan Indonesia ke final pun bukan hasil keberuntungan. Mereka berhasil menumbangkan Thailand di semifinal dengan kerja keras, mental baja, dan kecerdasan bermain. Sebuah tanda bahwa tim ini layak untuk diperhitungkan. Kepercayaan diri memang penting dalam sepak bola, tapi ketika rasa percaya itu berubah menjadi kesombongan, justru bisa menjadi awal kehancuran. Itulah yang mulai terlihat dari sisi Vietnam jelang final Piala AFF U23 2025. Komentar dari media mereka, termasuk Soha dan beberapa analis lokal, menggambarkan sikap overconfident yang berlebihan. Mereka menganggap laga final ini sebagai formalitas belaka, seolah Vietnam hanya perlu datang, bermain sesuai rutinitas, dan otomatis keluar sebagai juara. Vietnam sudah terlalu jauh memandang trofi sebelum pertandingan dimulai, ujar salah satu pengamat sepak bola Asia Tenggara dalam kanal YouTube regional yang kini viral. Mereka melupakan satu hal penting, bahwa ini bukan laga biasa, dan ini bukan Indonesia yang dulu. Apa yang dilakukan media Vietnam ibarat menyiram bensin ke dalam bara yang sudah menyala. Bagi publik Indonesia dan para pemain muda Garuda, kata-kata itu bukan hanya pelecehan, tapi juga suntikan semangat yang menyulut dendam dan tekad untuk membuktikan bahwa mereka salah besar. Mereka lupa bahwa Stadion Gelora Bung Karno bukan hanya stadion biasa. Ini adalah tempat yang menyimpan banyak cerita magis dan sakral bagi sepak bola Indonesia. Dari generasi ke generasi, GBK telah menjadi benteng di mana tim-tim besar tumbang satu persatu. Pernahkah mereka bertanya mengapa bahkan Korea Selatan pun pernah terdiam di stadion ini? Mengapa Bahrain dan Arab Saudi tak bisa menang di sini? Vietnam mungkin kuat secara teknis, tapi satu hal yang tak bisa mereka remehkan adalah tekanan mental yang muncul dari atmosfer GBK.
Ketika puluhan ribu supporter mulai menyanyikan lagu kebangsaan dengan lantang, saat genderang ditabuh, bendera dikibarkan dan nyanyian Garuda di dadaku bergema hingga menembus langit malam Jakarta. Itulah saatnya mereka akan sadar bahwa ini bukan laga biasa. Ini adalah pertempuran jiwa, dan dalam pertarungan seperti ini, yang bertahan bukanlah yang paling terampil, tetapi yang paling kuat hatinya. Di sisi lain, terlalu percaya diri membuat Vietnam justru melupakan pekerjaan rumah mereka. Banyak pengamat netral menyoroti bahwa skuad Vietnam kali ini tidak sekuat edisi sebelumnya. Absennya beberapa pilar utama karena rotasi pemain serta jadwal padat membuat keseimbangan tim agak timpang. Sementara itu, Indonesia justru sedang berada di momentum terbaiknya dengan chemistry yang matang dan moral yang tinggi usai menumbangkan Thailand secara dramatis. Bahkan di media sosial, netizen Vietnam pun mulai terpecah. Sebagian mulai khawatir bahwa sikap arogan dari media mereka bisa menjadi senjata makan tuan. Banyak yang mengingatkan kembali insiden-insiden masa lalu di mana Vietnam terlalu percaya diri dan justru harus pulang dengan tangan hampa. Di tengah riuhnya pemberitaan miring dari media Vietnam dan panasnya perdebatan di media sosial, pelatih timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg memilih jalan berbeda. Alih-alih terpancing atau membalas secara emosional, sang pelatih justru menunjukkan ketenangan dan sikap profesional yang mencerminkan kelasnya sebagai mantan legenda Eropa. Dalam konferensi pers menjelang final, Vandenberg menanggapi komentar meremehkan dari media Vietnam dengan santai namun tegas. Saya tidak tertarik dengan komentar dari luar. Yang menjadi fokus saya saat ini adalah tim saya. Kami masih memiliki beberapa hal yang harus dibenahi dan itu jauh lebih penting daripada meladeni provokasi atau permainan psikologis dari lawan. Vandenberg paham bahwa pertandingan besar tidak ditentukan oleh siapa yang paling lantang berbicara di media, tapi siapa yang paling siap di hari pertandingan. Ia melihat laga final ini bukan sebagai ajang balas dendam semata, melainkan sebagai kesempatan emas untuk mengukur kemajuan tim yang telah ia bentuk sejak awal turnamen. Selama sesi latihan, pelatih asal Belanda itu terlihat memfokuskan perhatian pada transisi pertahanan, eksekusi bola mati, dan ketenangan dalam membangun serangan dari lini belakang, area yang sempat menjadi titik lemah saat menghadapi Thailand. Kami sudah mengevaluasi semuanya, termasuk bagaimana Vietnam bermain selama turnamen ini. Mereka tim yang bagus, cepat, dan berbahaya saat counter-attack. Tapi kami tidak akan datang ke final hanya untuk bertahan. Kami akan bermain dengan identitas kami sendiri, tambahnya. Bagi Vandenberg, mengalahkan Vietnam bukan soal membalas hinaan, melainkan soal membuktikan bahwa Garuda Muda sudah tumbuh menjadi tim yang matang secara mental dan teknis. Ia juga tak segan menekankan pentingnya disiplin dan kesabaran dalam menghadapi tekanan publik, apalagi mengingat atmosfer di GBK akan sangat tinggi dan penuh emosi. Emosi bisa jadi senjata, tapi juga bisa jadi bumerang. Kami harus tetap tenang, bermain dengan kepala dingin dan hati yang menyala. Sikap Vandenberg ini ternyata memberi dampak besar ke dalam skuad. Banyak pemain muda yang sebelumnya sempat tertekan oleh narasi negatif dari luar, kini justru semakin fokus berlatih dan percaya pada proses yang dibangun oleh tim pelatih. Mereka tahu mereka dipimpin oleh sosok yang tahu bagaimana menangani pertandingan besar, seorang pelatih yang sudah kenyang pengalaman di level tertinggi Eropa, namun kini sepenuh hati membela Merah Putih. Dan itulah mengapa Indonesia tak akan datang ke final dengan kepala panas, tapi dengan strategi yang tajam, kesiapan mental, dan keyakinan kuat bahwa mereka bisa membalikan sejarah. Gerald Vandenberg tak butuh berdebat di media. Ia hanya ingin satu hal, membungkam semua keraguan lewat hasil di lapangan. Kalau kamu percaya Garuda Muda bisa membalikan kutukan dan menaklukkan Vietnam, tekan like sekarang juga. Punya prediksi skor atau pemain kunci di laga nanti? Tulis di kolom komentar dan ramaikan semangat kita. Dan yang paling penting, subscribe channel ini untuk terus dukung perjuangan Timnas Indonesia U23 dan ikuti semua update terbaru jelang partai final Piala AFF U23 2025. Saatnya bersatu
Saatnya bangkit, saatnya Garuda membalas semuanya.